warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Dita Ariana Rafa, kelas 11 IPA 2, nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi merupakan proses biologis ketika suatu organisme menghasilkan individu jenis baru yang sesuai dengan jenis mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan hidup karena semua organisme di dunia ini memiliki rentang hidup yang terbatas. Nah, pada pembahasan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengenai organ-organ sistem reproduksi. Yang kedua, mengenai gangguan sistem reproduksi. Dan yang ketiga, teknologi sistem reproduksi. Sebelum kita menuju pada pembahasan organ-organ sistem reproduksi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Pada manusia, mereka menggunakan reproduksi seksual, yakni di mana terjadi proses bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum menjadi suatu individu baru yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan ini akan menghasilkan sebuah zigot, di mana zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan akan menghasilkan anak ketika lahir. Next. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ sistem reproduksi wanita bagian dalam. Jadi, dalam sistem reproduksi wanita dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian dalam, yang kedua bagian luar. Pada bagian dalam terdapat ovarium. Ini lingkar merah ini ovarium, menghasilkan ovum atau sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, sel telur ini akan ditangkap oleh fimbre atau infundibulum dan disalurkan oleh tuba Fallopi menuju uterus atau rahim. Nah, ini uterus atau rahim. Di dalam uterus ini, zigot akan berkembang dan menempel pada endometrium atau dinding-dinding rahim. Setelah menempel pada dinding rahim, endometrium akan menebal saat ovulasi dan akan meluruh saat menstruasi. Jadi apabila terjadi kehamilan, endometrium akan menebal, dan apabila tidak terjadi kehamilan akan mengalami menstruasi. Dan organ yang terakhir yakni vagina sebagai saluran akhir reproduksi bagian dalam yang berfungsi untuk proses persalinan melalui vagina ini. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari mons pubis, klitoris, himen atau selaput darah, labia mayor. Di dalam labia mayor terdapat labia minor. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi laki-laki. Tidak jauh berbeda seperti organ reproduksi pada perempuan, pada laki-laki juga dibagi menjadi 2 bagian, yakni organ reproduksi luar dan juga organ reproduksi dalam. Pada bagian organ reproduksi luar laki-laki terdiri dari penis dan juga skrotum. Ini bagian luarnya. Jadi bagian luar terdiri dari penis dan juga skrotum. Dan bagian dalam terdiri dari testis dan saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran ini termasuk yang termasuk dalam saluran pengeluaran ini yakni epididymis, vas deferens dan juga uretra di sini. Yang terakhir di bagian dalam yakni kelenjar aksesoris, terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan yang terakhir kelenjar
borbortel. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai gangguan sistem reproduksi pada wanita. Berikut merupakan gangguan sistem reproduksi pada wanita dan berikut merupakan gangguan sistem reproduksi pada laki-laki. Next, materi terakhir yakni mengenai teknologi sistem reproduksi. Ada amniosentesis, USG, dan fertilisasi in vitro. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.